Januari 1971, Idi Amin yang adalah seorang jenderal telah berhasil mengkudeta Presiden Uganda sebelumnya yaitu Milton Obote. Pada awal pemerintahannya, Idi Amin sangat dikagumi oleh rakyat Uganda. Dia memiliki janji untuk membangun rumah sakit, jalan, dan sekolah-sekolah baru. Tapi pemerintahan Amin berubah menjadi mengerikan. Kebebasan berpendapat menjadi hal yang sangat dilarang. Dia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani mengkritik rezimnya. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia cerita lengkapnya. Cerita berawal di Skotlandia 1970. Sekumpulan pemuda baru saja lulus dari sekolah kedokteran. Salah satu dari mereka adalah Dr. Nicholas Geringen. Di rumah, Dr. Nicholas disambut dengan makan malam sederhana oleh orang tuanya, yang juga berprofesi sebagai dokter. Setelah makan malam bersama, Nicholas mengambil sebuah globe dan menunjuk secara acak kemana dirinya akan mengabdi. Dan sebuah negara di Afrika bernama Uganda menjadi tujuan Nicholas selanjutnya. Singkat cerita, Dr. Nicholas segera pergi ke Uganda dan kota Mgambo menjadi tujuan selanjutnya. Di kota Mgambo, Nicholas sudah ditunggu oleh Dr. Merritt yang mendirikan sebuah klinik kecil di tengah desa. Di tengah perjalanan, iring-iringan kendaraan militer berpapasan dengan bis mereka. Seorang warga menjelaskan kalau presiden sebelumnya yaitu Milton Obote telah dikudeta oleh Jenderal Idi Amin. Kebetulan, Amin sedang berada di situ dan membuat Nicholas sangat terpukau. Semua warga di sana tumpah ruah ke jalan dan menyambut baik kemenangan Amin. Setelah melakukan perjalanan panjang, akhirnya Nicholas tiba di kota Mgambo. Di sana sudah ada Sarah Merritt, istri dari Dr. David Merritt. Nicholas langsung diantar ke sebuah klinik milik Dr. David. Nicholas merasa agak kaget melihat kondisi dari pasien di sana. 80% masyarakat Mgambo masih percaya pada pengobatan dukun. Setelah berkenalan dengan lingkungan sekitar, Dr. Nicholas memulai petualangannya dengan menjadi petugas imunisasi. Walaupun kondisi di Skotlandia dan Uganda jauh berbeda, Nicholas merasa sangat senang dan menikmati tugas barunya di sana. Dia menyempatkan diri bermain sepak bola bersama anak-anak. Nicholas penasaran kenapa para wanita bernyanyi tanpa henti. Ternyata, presiden baru mereka yaitu Idi Amin akan mengunjungi desa. Lantas, Nicholas membujuk Sarah agar mau ikut dengannya melihat orasi Amin di desa. Dan akhirnya, Sarah setuju untuk ikut menonton orasi Amin. Warga desa tumpah ruah ke lapangan dan menyambut presiden baru mereka. Tak lama kemudian, Presiden Amin menampakkan diri di depan publik. Dia berorasi dan melemparkan janji-janji manis yang akan dilakukan selama pemerintahannya. Semua warga yang berkumpul menyambut gembira dan sangat antusias. Di saat ingin kembali bekerja, mobil Nicholas dikejar oleh sekumpulan tentara Uganda. Mereka minta tolong karena Presiden Amin terlibat dalam sebuah kecelakaan. Mobil kepresidenan secara tidak sengaja menabrak sapi milik warga dan membuat Amin cedera di tangannya. Dengan cepat, Dr. Nicholas mengambil tindakan dan memberi pertolongan pertama pada Amin. Karena Nicholas terganggu dengan suara sapi yang sekarat, dia mengambil pistol milik Amin lalu menembaknya. Aksi Nicholas tentu saja menarik perhatian para pengawal presiden. Tapi Presiden Amin malah bersikap sebaliknya. Dia terlihat sangat ceria setelah mengetahui Nicholas yang berasal dari Skotlandia. Sebagai rasa terima kasih, Dr. Nicholas diajak bertukar baju oleh Presiden Amin. Amin berkata, anaknya bernama Campbell sangat menyukai Skotlandia.
Di malam harinya, Nicholas mengajak Sarah menikmati wine di teras. Ternyata, Nicholas menyimpan rasa dengan Sarah. Tentu saja, Sarah menolak cinta dari Nicholas karena dia sudah bersuami. Pada pagi hari, Nicholas dikagetkan dengan ketukan pintu dari Dr. David. Setelah dibuka, ternyata Menteri Kesehatan Uganda bernama Jonah Waswa mengunjungi Nicholas. Dia mengatakan kalau Presiden Amin ingin berbicara dengan Nicholas. Tentu saja, Nicholas sangat antusias dan bersedia dengan senang hati menuju kediaman Presiden. Singkat cerita, Nicholas tiba di kediaman Presiden dan tak lama kemudian Presiden Amin datang dengan tingkah lucunya. Amin meminta Nicholas untuk menjadi dokter pribadinya. Awalnya Nicholas menolak karena dirinya memiliki misi di kota Mgambo. Tapi Presiden Amin terus membujuknya dan sesumbar kalau dirinya tidak pernah sakit. Jadi pekerjaan Nicholas jauh lebih sedikit daripada di kota Mgambo. I know precisely when I will die. Karena tersanjung dengan pujian setinggi langit dari Presiden, akhirnya hati Nicholas luluh dan bersedia menjadi dokter pribadi Amin. Karena sudah bersedia menjadi dokter pribadi Amin, Nicholas diajak ke pesta malam nanti. Di saat menjahit baju untuk pesta, Nicholas melihat warga sipil yang ditangkap di jalan. Seorang laki-laki berkewarganegaraan Inggris yang kebetulan berada di sana mengatakan kalau itu adalah anak buah Obote. Malam hari pun tiba. Sesuai janjinya, Nicholas pergi ke pesta undangan Amin. Di sana, Presiden Amin langsung mengenalkan ketiga istrinya kepada Nicholas. Istri pertama bernama Naliamu, kedua bernama Nora, dan yang ketiga bernama Kai. Dia juga dikenalkan dengan komisaris tinggi Britania Raya, yaitu Tuan Perkins dan Tuan Stone, yang ternyata tadi siang ditemui di tempat jahit. Setelah pesta makan malam, Dr. Nicholas dikagetkan dengan ketukan pintu dari Masanga dan mengatakan kalau Presiden sedang kesakitan. Presiden Amin terlihat sangat kesakitan dan terus mengigau. Nicholas memeriksa perut dari Amin dan memberikan pertolongan pertama. Ternyata dia hanya tidak bisa buang angin karena meminum bir dengan aspirin. Presiden Amin yang sudah merasa baikan mengajak Nicholas duduk bersama. Dia mengatakan kalau sedari kecil dirinya sudah hidup dengan tentara Inggris karena orang tuanya berpisah. Cerita masa lalu Amin membuat Nicholas semakin bersimpati. Keesokan harinya, Jonah memperkenalkan rumah sakit tempat Nicholas bekerja. Rumah sakit buatan pemerintah ini terlihat sangat modern dan bagus. Dr. Nicholas berkenalan dengan Dr. Junju, mantan dokter pribadi kepresidenan. Nicholas juga kembali bertemu dengan Stone. Dia mengatakan untuk selalu berhubungan satu sama lain. Hari-hari Nicholas dihabiskan dengan mendampingi Presiden Amin. Ketika sedang sibuk bertugas di rumah sakit, Nicholas dikagetkan dengan suara tembakan. Dr. Junju bilang kalau itu adalah ulah anak buah Obote yang kabur dari penjara. Tiba-tiba saja, salah satu pengawal mengatakan kalau anak Presiden Amin jatuh sakit. Anak Amin dari istri termuda bernama Mackenzie jatuh ke lantai dan kejang-kejang. Nicholas meminta agar Mackenzie dapat dibawa ke rumah sakit, tapi Kai menolak karena Amin tidak mengizinkan hal itu. Kai dan anak-anaknya terpaksa tinggal terpisah di luar istana sejak Mackenzie menderita epilepsi. Di pagi hari, pintu kamar Nicholas diketuk oleh Presiden Amin. Good morning, Nicholas. Karena sudah menolong anaknya, Dr. Nicholas mendapat sebuah hadiah berupa mobil baru. You can drive me to the airport. Presiden Amin dan Nicholas langsung pergi mencoba mobil barunya. Sembari jalan-jalan, Nicholas memberitahu kondisi Mackenzie yang seharusnya dirawat di rumah sakit. Tapi, Presiden Amin malah menyuruh Nicholas diam. Sampai di sini, Nicholas mulai merasa aneh dengan sikap Amin. Di tengah jalan-jalan, mobil yang ditumpangi Nicholas dan Amin dihadang oleh truk. Ternyata, truk itu berisi anak buah Obote yang mengincar Amin. Seluruh pasukan pengawal Amin tewas,
Tapi untungnya mobil Nicholas berhasil melewati hadangan anak buah Obote. Pengalaman buruk ini tentunya membuat Nicholas syok, dan Presiden Amin terlihat sangat murka dengan kejadian tadi. Dia mulai tidak percaya kepada orang-orang di sekelilingnya. Malam kembali tiba. Nicholas melewati malam dengan berpesta. Dia melihat Jonah yang sedang berbicara kepada seorang kulit putih. Nicholas langsung memberitahu hal ini kepada Presiden Amin. Sedikit demi sedikit busuknya pemerintahan Amin mulai diketahui. Stone menyodorkan sebuah artikel di koran yang menyebut dugaan penculikan terhadap para pengkritik rezim Amin. Nicholas menolak mentah-mentah pernyataan dari Stone karena bagi dia Presiden Amin adalah presiden yang baik. Tapi Stone mengatakan kalau Jonah Waswa, Menteri Kesehatan Uganda, juga telah menghilang. Dia mengundang Nicholas ke sebuah acara minum bersama pria yang menulis artikel ini. Karena penasaran, Nicholas bergegas pergi ke kantor Jonah. Dan benar saja, Menteri Kesehatan Uganda telah diganti. Di acara minum bersama, Nicholas menduga kalau Jonah telah kabur ke Tanzania dan menggelapkan uang negara. Ternyata, orang kulit putih yang semalam Jonah temui adalah mitra kerjasama asal Afrika Selatan. Itu berarti, Nicholas sudah salah menduga. Nicholas merasa sangat bersalah atas menghilangnya Jonah. Karena Nicholas merasa ada yang aneh dari negara ini, dia menemui Amin dan meminta izin pulang. Tentu saja izinnya ditolak karena pekerjaan Nicholas di sini belum selesai. Rayuan dan janji manis yang keluar dari mulut Amin membuat Nicholas memutuskan untuk tetap tinggal. My own Uganda embraces. Karena Nicholas memutuskan tetap tinggal, dia diundang ke sebuah pesta lagi. Seorang wanita bernama Joy diminta untuk memperhatikan Nicholas. Di tengah pesta yang semakin meriah, Nicholas meminum whisky dan terlihat sangat stres. Nicholas. Tanpa sengaja, dia bertemu dengan Kai yang kebetulan datang juga. Kai mengajak Nicholas ke suatu tempat karena anak buah Amin ada di mana-mana. Ternyata, mereka berdua sudah saling jatuh cinta dan bercinta malam itu. Setelah selesai bercinta, Kai menyuruh Nicholas untuk cepat kabur dari Uganda. Tapi Nicholas memilih menunggu sampai situasi benar-benar buruk. Singkat cerita, Nicholas kembali ke rumahnya dan menemukan barang-barangnya telah berserakan. Lebih parahnya lagi, paspor Skotlandianya sudah diambil. Pagi-pagi buta, Nicholas pergi ke rumah Stone untuk menceritakan hal ini dan meminta tolong agar dirinya bisa pulang ke Skotlandia. Stone memberikan sebuah fakta yang mengejutkan. Dia menunjukkan foto-foto bukti kekejaman Amin. Seluruh warga yang dianggap musuh pemerintah akan dibunuh termasuk Jonah Waswa. Stone meminta kepada Nicholas untuk membunuh Amin, dan sebagai gantinya, dia akan menolong Nicholas keluar dari Uganda. Kebusukan rezim Amin telah tersebar ke negara lain. Inggris yang menjadi teman dekatnya telah memutus hubungan dengan Uganda. Bukannya minta maaf, Amin malah mengusir orang-orang Asia dari negaranya. They have 90 days to leave, and these people, they are leeching. Pengusiran orang Asia berlangsung dengan ricuh. Aparat keamanan bertindak sesuka hati dan melakukan kekerasan. Di tengah keputusasaan ini, Dr. Nicholas melihat Sarah yang ikut pergi dari Uganda. Tapi apa boleh buat, Sarah sudah terlanjur benci dengan sikap Nicholas. Permasalahan Nicholas menjadi semakin pelik. Nicholas ditelepon oleh Kai dan memberitahu kalau dia sedang hamil akibat perbuatan mereka beberapa waktu lalu. Nicholas bergerak cepat dengan meminta tolong pada Dr. Junju untuk melakukan prosedur aborsi. Tentu saja dia menolak karena hal itu sangat berbahaya bagi mereka. Mau tidak mau, Nicholas harus melakukannya sendiri.
Ketika mempersiapkan peralatan aborsi, tiba-tiba saja anak buah Amin masuk dan membawa Nicholas ke presiden. Di dalam kantor, Amin terlihat seperti orang gila karena surat kabar Inggris dan Amerika mengolok-ngoloknya. I can't think. I can't sleep. Huh? These are lies. Di tengah masalah yang kian rumit ini, Nicholas memberikan sebuah saran agar tidak mengusir jurnalis asing. Saat Nicholas ingin pergi, dia malah ditodongkan senjata dan diminta berada mendampingi presiden. Padahal pagi ini Nicholas berencana menggugurkan kandungan Kai. They are starving with their strikes and Setelah menemani Amin dalam konferensi pers, Nicholas langsung menemui Kai. Tapi sayangnya, Kai telah pergi dari rumah. Seakan tahu di mana Kai berada, Nicholas memacu mobilnya dan pergi ke sebuah gedung. Di sana terdengar beberapa orang yang menangis histeris. Dan ketika dia membuka pintu salah satu ruangan, ternyata Kai sudah dimutilasi oleh orang suruhan presiden. Melihat kekasihnya tewas mengenaskan, Nicholas pergi menemui Amin yang sedang menonton video porno bersama. Dia memberikan beberapa pil untuk meracuni Amin. we are busy here. Ketika akan pergi dari kediaman Amin, mobil Nicholas diberhentikan dan diperintahkan untuk kembali. Rupanya, Amin telah mengetahui rencana kabur Nicholas. Amin mengajak Nicholas pergi ke bandara NTB untuk menyambut para pembajak pesawat Palestina. Pada waktu itu, Palestina dan Uganda sudah menjadi teman baik. Di dalam bandara, para sandera yang mayoritas adalah orang Israel, hanya terduduk lemas dikelilingi oleh para tentara. Dr. Junju dan Dr. Nicholas ditugaskan untuk merawat para sandera. Ketika membagikan pil malaria, dia melihat Masanga yang membawa pil beracun keluar. Masanga menyuruh salah seorang pasukan Uganda untuk meminum pil itu. Tapi Nicholas mencegahnya, dan dari sini ketahuan kalau Nicholas mencoba membunuh presiden. Nicholas diajar dan diseret ke suatu tempat. Di dalam sebuah swalayan, Nicholas disiksa oleh anak buah Amin. Tapi Nicholas tidak sedikit pun berteriak. Presiden yang sangat Nicholas kagumi telah terbukti membantai rakyatnya sendiri. Melihat Nicholas yang sekarat, Dr. Junju berinisiatif menolong Nicholas dengan mengobatinya. Dr. Junju berpesan pada Nicholas agar tetap hidup dan memberitahu dunia kekejaman Amin di Uganda. Nicholas akan menyelinap masuk ke pesawat yang digunakan untuk menjemput sandera non-Israel. Tell the world the truth about her. My fate is in God's hands. Tak lama kemudian, anak buah Amin kembali dan mendapati Nicholas telah kabur. Mereka menuduh Dr. Junju dan langsung menembaknya. Akhirnya, Dr. Nicholas berhasil menyelinap di antara para sandera dan kabur ke Skotlandia. Dari sinilah, kebusukan Presiden Amin diketahui dunia luar. "48 jam kemudian, pasukan Israel menyerbu bandara NTB dan membebaskan semua sandera kecuali satu orang. Tahun 1979, Presiden Amin berhasil digulingkan dan seluruh rakyat Uganda berhamburan ke jalan. Pada masa rezim ini berkuasa, sekitar 300.000 orang Uganda dibunuh dan menghilang. Walaupun begitu, setelah Amin lengser dari kekuasaannya, dirinya tidak pernah dijatuhi hukuman dan tinggal di Arab Saudi sampai akhir hayatnya. Segitu aja kira-kira alur cerita dari film kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video seru lainnya.